Ya, malam, Pater. Selamat malam, salam kenal. Halo? Iya, Pater. Dengar. Oke. Terima kasih untuk segala berkat, terima kasih untuk waktu yang boleh diberikan kepada saya. Sekedar untuk melihat kembali karena besok kita akan merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika tahun 2003 Dan Brown mengeluarkan satu novel Da Vinci Code, ya. Banyak kontroversi yang muncul ketika kehadiran novel tersebut yang oleh Dan Brown, dia melihat setelah menyaksikan lukisan Leonardo da Vinci tentang perjamuan malam terakhir, lalu dia mulai menafsirkan bahwa ketika perjamuan malam terakhir Yesus merayakan bersama para muridnya, makan roti tak beragi dan juga minum anggur. Tetapi di dalam lukisan itu cawan atau piala itu tidak disertakan, dan menurut Dan Brown melihat bahwa itu ada hal yang tersembunyi, sehingga dalam kisah novelnya dia melihat bahwa menafsirkan bahwa antara Yesus dan Maria Magdalena terjadi perkawinan, pernikahan, dan ini muncul kontroversi yang luar biasa di tahun 2003. Tetapi ketika tanggal 10 Juni 2016 Paus Fransiskus coba meningkatkan yang dulu adalah peringatan kepada Santa Maria Magdalena, lalu sekarang kita mulai merayakan pesta Maria Magdalena. Banyak kontroversi yang muncul, tetapi kita sulit untuk menemukan literatur yang menjelaskan secara mendetail tentang Maria Magdalena. Tetapi paling tidak oleh 4 Injil kanonik dan juga bapak-bapak gereja sempat menyinggung tentang kehidupan Maria Magdalena. Bahkan Maria Magdalena sempat menyandang label sebagai seorang pelacur yang disematkan oleh gereja barat pada zaman itu. Tetapi untuk sekarang, ya, ketika banyak orang menyadari kehadiran Maria melalui Injil kanonik, ya, keempat Injil yang melukiskan bahwa Maria juga adalah memiliki peran penting di dalam kisah keselamatan Tuhan. Next. Siapa Maria Magdalena? Ya, mungkin kita melihat sedikit siapakah Maria Magdalena itu. Kalau untuk orang Yahudi, nama Maria untuk seorang perempuan itu biasa. Tetapi supaya bisa membedakan antara Maria yang satu dengan Maria yang lain, maka pada bagian yang terakhir dari nama Maria itu meletakkan nama tempat asalnya, sehingga kenapa Maria Magdalena, karena
karena dia berasal dari Magdala, atau mungkin kita bisa melihat Maria istri Kleopas kalau dalam kitab suci. Untuk Maria, rata-rata untuk orang Yahudi itu Maria itu nama yang biasa. Tetapi untuk membedakan, supaya bisa membedakan nama Maria satu dengan yang lain, maka diletakkan dengan tempat asalnya mereka masing-masing. Dan disinyalir bahwa Maria berasal dari keluarga yang sangat kaya. Sehingga kalau kita melihat dalam kisah-kisah Injil, ya, Maria bersama dengan Maria-Maria yang lain, mereka juga mendukung karya pembaptisan Yesus dengan memberikan segala kepunyaan mereka. Dan Maria Magdalena atau Maria dari Magdala itu dia berasal dari Galilea, ya, desa nelayan yang terletak di pemukiman Yudea yang kini merupakan bagian dari Palestina. Itu perkenalan singkat tentang siapakah Maria Magdalena. Lalu kita melihat, ya, sekalipun tidak begitu ya transparan atau mendetail penjelasan tentang hidup Maria Magdalena, tetapi paling tidak dalam kitab suci telah dibicarakan tentang Maria Magdalena sendiri. Poin yang pertama, ya, Maria Magdalena adalah dalam Injil diperkenalkan sebagai perempuan yang hadir saat peristiwa wafat Yesus. Itu mungkin kita bisa lihat juga dalam Injil Markus bab 15 ayat 40 sampai 47 itu, yang mengisahkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain ikut juga dalam jalan salib Tuhan, ya. Demikian juga dengan Injil Yohanes bab 19 ayat 25. Di samping Maria hadir saat peristiwa wafat Yesus, lebih daripada itu Maria juga adalah saksi kebangkitan, ya. Dalam keempat Injil digambarkan tentang Maria itu menjadi saksi kebangkitan. Dia adalah perempuan pertama yang menyaksikan kubur kosong. Sehingga dalam tradisi gereja, Maria itu disebut sebagai apostolorum apostola atau rasul para rasul, karena dia yang diutus Allah setelah perjumpaan, setelah menemukan kubur kosong, lalu dia pergi mewartakan kepada para rasul, ya. Dan bahkan sampai sekarang Maria itu dalam kalangan Kristen, ya, sejak tradisi gereja itu Maria lebih dikenal sebagai apostolorum apostola atau rasul para rasul, karena dia yang menjadi saksi mata pertama soal kebangkitan Tuhan, lalu dia pergi mewartakan dan menyampaikan kepada para rasul Yesus yang lain. Next. Di samping dari kitab suci, dari kanonik yaitu kitab suci sendiri, ada juga pendapat-pendapat dari bapak-bapak gereja di awal abad ketiga. Ya. Seperti halnya kita sekarang, ya, bahkan mungkin masih ada dalam pikiran kita masing-masing bahwa Maria itu adalah seorang pendosa, ya, seorang pelacur. Demikian juga bapak-bapak bangsa mengafirmasi atau mengiyakan bahwa seperti Tertullianus yang hadir pada tahun 1160 sampai 225, dia juga menyebut Maria adalah perempuan mantan pendosa. Tetapi dia sudah sungguh-sungguh disembuhkan dan juga diampuni oleh Tuhan sendiri. Demikian juga oleh Hippolytus dari Roma
yang lahir tahun 170, yang hidup 170 sampai 235, juga melihat Maria itu sebagai Hawa kedua. Karena Hawa pertama adalah Hawa dan Adam manusia pertama, tetapi oleh Hippolytus dari Roma itu melihat Maria Magdalena adalah Hawa kedua yang menawarkan ketaatan Hawa pertama dengan ketaatannya sendiri, ya, untuk mengikuti Kristus. Sehingga Hippolytus juga menyebut Maria Magdalena sebagai rasul. Yang ketiga adalah Gregorius dari Nisa yang hidup tahun 330 sampai 395, menyebut Maria Magdalena sebagai saksi mata pertama peristiwa kebangkitan, sehingga ia dapat meluruskan kembali dengan imannya akan kebangkitan apa yang dulu bengkok akibat pelanggaran dulu yang sudah dosa, yang oleh kebanyakan orang melihat bahwa dia adalah pendosa, tetapi setelah bertemu dengan Yesus dia mengalami kebangkitan, ya, mengalami kebangkitan, dan dia juga menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat adalah Santo Ambrosius yang hidup tahun 340 sampai 397. Melihat Maria Magdalena yang mendapati kubur Yesus sudah kosong dan Maria Magdalena lain yang berjumpa dengan Kristus pasca kebangkitan. Lagi-lagi sama seperti Gregorius dari Nisa, dia mengatakan bahwa Maria Magdalena juga menjadi saksi utama kebangkitan Yesus karena menemukan kubur yang sudah kosong. Demikian juga Santo Agustinus dari Hippo yang hidup tahun 354 sampai 430. Agustinus malah memuji-muji Maria Magdalena sebagai perempuan yang tidak diragukan lagi, jauh lebih membara dalam kasih dibandingkan perempuan-perempuan lain yang pernah melayani Tuhan, ya. Lebih membara dalam kasih, sehingga tema kita pada malam hari ini adalah misionaris dan pembawa cinta sejati, yaitu Maria Magdalena. Next. Itu pengantar yang sudah kita lihat beberapa hal, ya, dari kitab suci, nama Maria Magdalena sendiri yang berasal dari Magdala. Yang kedua adalah dari kitab suci yang menggambarkan bahwa Yesus juga, Maria Magdalena juga senantiasa menyertai Yesus dalam perjalanan, ya, dalam jalan salib Yesus sampai disalib. Dan yang berikut adalah bahwa Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Dan telah kita sudah lihat juga sama-sama apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja tentang Maria Magdalena, yang banyak orang mensinyalir bahwa Maria Magdalena adalah mantan pendosa, tetapi dia juga ditegaskan oleh para bapak bangsa, bahwa bapak-bapak gereja, bahwa dia adalah saksi utama kebangkitan Tuhan. Itu pengantar. Sekarang kita akan melihat soal situasi awal, ya, situasi awal mengapa Maria dikatakan sebagai seorang pendosa, atau lebih kasarnya orang mengatakan sebagai seorang pelacur. Kita lihat dalam situasi awal. Ya. Ketika Maria Magdalena masih berada di Magdala, ya, di tempat asalnya sendiri, pada saat itu penduduk Yudea itu menderita akibat tindakan pemerintahan Romawi, ya, sangat kasar dan sangat kejam, sehingga mereka, para pejabat kerajaan Romawi, menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi, sehingga membuat banyak masyarakat Yudea, ya, itu sangat menderita, dan itu termasuk dialami oleh Maria Magdalena, ya. Pemerintah Romawi menindas dengan kekerasan bagi warga Yudea, sehingga kalau orang yang melawan, yang tidak taat, mereka itu ditangkap dan dipenjarakan. Ya. Akibat dari penderitaan yang dialami oleh warga, oleh masyarakat atau penduduk Yudea itu, ya,
banyak orang-orang Yudea itu menarik diri ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa mereka harus menarik diri untuk ke padang gurun berdoa dan berpuasa? Karena mereka mau meminta supaya ada kehadiran Mesias yang lain supaya bisa membantu mereka untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan orang-orang Romawi. Itu situasi awal yang sangat mencekam yang sungguh-sungguh dialami oleh Maria Magdalena. Next. Perkembangan fisik sampai pada kisah percintaan, ya. Dalam literatur yang saya peroleh bahwa Maria Magdalena itu sangat terkenal cantik, ya. Karena kecantikannya dia menjadi buah bibir di Magdala, di tempat asalnya sendiri. Di samping kecantikan, ya, di samping menjadi buah bibir bagi banyak orang di Magdala, dia juga dikatakan bahwa rajin bekerja di ladang dan juga mahir dalam pengobatan-pengobatan tradisional. Dalam hidup percintaan, ya, dalam literatur saya menemukan bahwa dia 3 kali jatuh cinta pada laki-laki, ya, 3 orang laki-laki. Yang pertama pria yang dari kampungnya sendiri dari Magdala. Tetapi ketika jalinan cinta yang mereka bangun itu sudah ketika dalam perjalanan waktu, lalu pria itu ingin menceraikan dia karena didapati bahwa dia itu mandul. Dia tidak bisa melahirkan keturunan. Sehingga si laki-laki ingin menceraikan dia dan bahkan dia setuju karena penderitaan yang dialami oleh dirinya sendiri. Ketika dalam perjalanan waktu orang-orang Romawi sampai ke Magdala, ya, ke tempat asal Maria Magdalena, lalu rupa-rupanya dia mulai jatuh cinta dengan seorang pria dari kerajaan Romawi. Lalu dia menjual dirinya meskipun belum ada ikatan, ya, ikatan secara adat dari keluarga, dari budayanya, tetapi dia mulai menjual diri. Dia berzinah. Akhirnya dia mengikuti seorang pangeran, seorang pria dari kerajaan Romawi. Tetapi dalam perjalanan waktu dia juga ditinggalkan, ya. Kalau pada pria yang pertama ditinggalkan, diceraikan karena melihat bahwa dia mandul. Tetapi pria yang kedua melihat dia dan dia menyadari bahwa Maria Magdalena itu mengandung. Karena takutnya mengandung, karena hasil hubungan mereka itu berzinah, maka dalam tradisi Yahudi orang-orang seperti itu harus dirajam, maka dia juga meninggalkan Maria Magdalena. Lalu dalam perjalanan waktu ketika, ya, dia masuk dalam kerajaan Herodes, ya, dia juga bertemu dengan seorang pria dari kerajaan Herodes yang jatuh cinta kepada Maria Magdalena. Lalu mereka membangun relasi secara baik. Tetapi pada akhirnya juga dia cintanya dikhianati oleh pria itu dari kerajaan Herodes. Bahkan setelah dia merasa dikhianati, ya, dia merusak dirinya sendiri, dia marah dengan dirinya sendiri, akhirnya dia dikatakan bahwa dia dibawa oleh pelacur-pelacur, ya, untuk menjual dirinya, lalu dan dia hendak ingin menghabiskan nyawanya dengan membuang diri ke laut. Tetapi dia diselamatkan oleh seorang yang percaya kepada Kristus. Maka dia selamat, dia kembali. Akhirnya dalam kerajaan, next,
dalam kerajaan itu ia berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Kita lihat ketika Yohanes Pembaptis itu ditangkap hanya karena peristiwa Herodias, ya, karena Herodes mengambil istri dari saudaranya sendiri, maka Yohanes Pembaptis itu mengatakan tidak baik untuk mengambil istri saudaranya sendiri. Lalu karena kebencian dari Herodias dan Herodes, maka Yohanes ditangkap dan dipenjarakan. Ternyata bahwa ketika ia berada dalam penjara, Maria Magdalena itu berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes bertanya, "Apa yang kau cari, Maria?" Lalu Maria itu menjawab, "Aku hanya ingin dicintai dan mencintai." Karena pengalaman hidupnya setelah dia jatuh cinta dikhianati oleh 3 pria itu, maka ketika Yohanes Pembaptis menanyakan apa yang kau cari, dia mengatakan, "Aku hanya ingin dicintai dan mencintai." Lalu lebih lanjut, Yohanes mengatakan bahwa sebuah cinta yang kekal yakni cinta kepada Tuhan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh 3 pria kepada Maria Magdalena menjadikan dirinya itu, lalu dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi awal pertobatan itu ketika dia berjumpa dengan Yohanes, ya. Ketika berjumpa dengan Yohanes, lalu Yohanes memberikan kekuatan, memberikan pegangan bahwa cinta itu hanya bisa akan ditemukan di dalam Kristus sendiri, ya. Bahwa perjalanan sebuah hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk mencari cintanya. Cintanya yang dimaksud adalah cinta Kristus sendiri. Kita lihat dari pergumulan hidup Maria Magdalena sejak dari keluarganya sendiri berjumpa dalam kisah percintaan dengan 3 pria. Dia putus asa, ya. Dia ingin bunuh diri, tetapi ketika berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, maka dia menjadi kuat oleh pernyataan Yohanes bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk mencari cintanya, mencari cinta Kristus. Next. Setelah ada pertemuan, ada perjumpaan dengan Yohanes Pembaptis, maka kita melihat awal pertobatan Maria Magdalena. Kita melihat kisah dalam Injil ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya makan di rumah Simon. Bukan hanya makan tetapi juga mengajar. Maka Maria Magdalena juga datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Kita tahu bahwa latar belakang kehidupan Maria Magdalena sejak awal dan sejak dia memulai awal pertobatannya, banyak orang itu mengguncingkan sebagai seorang pelacur. Tetapi pola pikir yang dibangun oleh manusia tentunya sangat berbeda dengan Yesus. Ketika manusia itu mengguncingkan Maria sebagai sebutan dengan sebutan pelacur, tetapi Yesus justru menatap, dia ingin menangkap sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya, dari diri dan pribadi Maria. Yesus menatap dan memanggilnya. Ia menyambut dengan tangan terbuka. Ia menyeka air matanya dengan rambutnya. Dan itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Next.
Cinta yang datang dari seorang yang haus akan cinta dan hawa nafsu. Ya. Kerinduan yang besar yang dimiliki oleh Maria Magdalena setelah dia dikhianati oleh 3 pria itu, menjadikan dia ingin mencari cinta yang sejati. Ya. Tidak lagi cinta manusiawi, tetapi dia ingin mencari cinta yang ilahi. Cinta manusia itu sangat terbatas, hanya selalu berada dalam ruang dan waktu. Tetapi cinta yang ilahi adalah cinta yang kekal. Cinta yang tidak memiliki ruang dan waktu. Cinta yang seluas-luasnya. Dan itu awal pertobatan Maria Magdalena. Kerinduan yang sangat besar, sekalipun bahwa dia pernah mengalami kepahitan, ya, kepahitan di dalam hidup, pergumulan dalam hidup, tetapi justru Yesus melihat itu sebagai pahala yang besar yang dibutuhkan supaya manusia itu bisa bertobat. Ketika Yesus bersama para murid dan makan di rumah Simon, dia datang dan mencuci kaki Yesus, lalu menyeka dengan rambutnya. Setelah peristiwa itu selesai, lalu Yesus mengatakan, "Pergilah dengan damai anakku, kasihmu yang besar telah menyelamatkanmu." Maria telah belajar memahami arti cinta, dan dalam cinta segala sesuatu baginya sangat mungkin terjadi. Pengalaman kepahitan, kegentiran yang dialami sebelum bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan juga Yesus, sekarang dia sudah mulai perlahan-lahan menemukan cinta yang sesungguhnya, cinta yang sejati. Dan cinta yang sejati itu dia jumpai hanya dalam pribadi Kristus. Cinta sampai dikubur. Pengalaman cinta yang dialami oleh Maria Magdalena, sebagaimana dalam bagian pengantar kita sudah melihat sama-sama bahwa dalam kitab suci itu telah menceritakan, menggambarkan bahwa Maria Magdalena itu tidak hanya menjadi saksi kebangkitan, tetapi dia senantiasa setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Sehingga dia tidak berhenti di kayu salib, tetapi dia ingin mencari cintanya lebih itu bahkan sampai dikubur. Ya, cintanya sampai dikubur. Mencari cinta sampai dikubur. Cintanya begitu besar, tak takut meski harus mencari sampai di Seol, dunia orang mati. Ya, saking cintanya kepada Yesus Kristus, karena pengalaman yang sudah menyatu, ya, karena ada kerinduan, maka sekalipun bahwa dia dikubur, dia tetap pergi mencari untuk menemukan itu. Sehingga pengalaman hidup Maria Magdalena itu pengalaman yang senantiasa mencari, dan bahkan dia menemukan itu di dalam kehidupan. Sehingga kerinduan Maria Magdalena itu seringkali harus menjadi pengalaman kehidupan kita, ya. Tidak hanya seperti orang-orang tertentu yang mencintai orang hanya sangat terbatas, yang dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu cinta manusiawi, tetapi cinta yang harus cinta yang kekal, cinta yang ilahi, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Pengenalan Maria akan kehadiran Kristus setelah kebangkitan adalah ketika Yesus menyapa dengan namanya. Ya. Ini sangat luar biasa ketika Yesus dalam proses pencarian, kan melihat kubur sudah kosong, kain kafan itu tergeletak di situ, lalu dia mulai mereka-reka bahwa dia punya
kekasihnya itu sudah diambil oleh orang. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti itu, kehadiran Yesus pun dia tidak sadar. Tetapi ketika Yesus menyapa dengan namanya, maka ia berseru, Rabuni, yang artinya guru. Ya, guru. Menyebut nama adalah sebuah persahabatan yang sangat luar biasa. Ya. Bagi kita, ketika kita mengalami situasi seperti yang dialami oleh Maria, dan ketika orang menyebut dengan nama, maka pasti kita akan merasa bahagia dan sukacita. Dan ini persis dialami oleh Maria. Sehingga antara nama Maria, Rabuni, dan juga cinta tidak terpisahkan. Ya, satu kesatuan. Sehingga ketiganya diibaratkan kesatuan tubuh dan jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Maria, karena ada penyatuan, ada persahabatan, ya, ada kesatuan yang sangat luar biasa ketika perjumpaan antara Maria dan Yesus yang bangkit. Ada satu hal yang menarik adalah bahwa ketika Yesus menyebut dengan namanya Maria, lalu karena kerinduan Maria, dia ingin menyentuh Yesus. Tetapi Yesus menolak dengan halus dan sopan. Jangan menyentuh aku sebelum aku pergi kepada Allahku dan Allahmu. Artinya bahwa penolakan ini bukan karena rasa yang tidak suka atau benci, tetapi karena cinta sejati. Sebuah cinta yang tertransformasi dan terbuka pada cinta ilahi. Dulu yang hanya adalah cinta manusiawi, ya, dalam tataran manusiawi. Kalau cinta yang dalam tataran yang sangat manusiawi, ya, ketika orang mencintai kita atau kita mencintai orang, ya, ketika kita mencintai orang, lalu orang tidak membalas cinta yang sama, maka kita akan putus asa, akan marah, bahkan akan membenci orang tersebut. Tetapi ketika cinta itu sampai pada tataran yang ilahi, ya, maka sekalipun orang tidak mencintai kita, maka kita tetap akan mencintai orang. Yaitu cinta kita sudah pada tataran yang ilahi. Cinta yang sudah ditransformasi, ya, cinta manusiawi yang sudah ditransformasi menjadi cinta yang ilahi. Sehingga cinta yang tidak dipuaskan melalui sentuhan fisik, melainkan melalui tatapan dan dekapan iman. Ini pengalaman pasca kebangkitan dialami oleh Maria Magdalena. Dia tidak lagi berpikir tentang cinta manusiawi dengan melihat pengalaman-pengalaman hidupnya, tetapi dia ketika dengan kebangkitan Tuhan ini, dia mengalami transformasi dalam cintanya menjadi cinta yang ilahi, cinta yang sejati, cinta yang kekal. Dan ini lahir dari iman. Perlahan-lahan imannya bertumbuh, ya, bertumbuh sehingga dia memiliki cinta ilahi. Ketika mengalami pertobatan, ya, yang dialami oleh Maria Magdalena, ketika berjumpa dengan Yesus yang menyapa dengan namanya sendiri, ketika cinta yang dibangun, yang awalnya cinta yang sangat manusiawi menjadi cinta yang ilahi, maka pengalaman hidup yang dialami, ya, pengalaman hidup perjumpaan yang dialami bersama dengan Yesus yang bangkit, itu menjadi dasar dan motivasi awal dia untuk menjalani misi pewartaan. Artinya bahwa pewartaan kepada orang lain mengandaikan bahwa ada pengalaman iman di dalam diri kita. Kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang,
Tetapi kabar baik itu harus lahir dari pengalaman perjumpaan kita dengan Allah sendiri. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Perjumpaan dengan Yesus pasca kebangkitan, ya, pasca kebangkitan mendorong dia untuk menjadi pewarta, ya. Bahkan dikatakan bahwa dia berkelana, dia berjalan untuk mewartakan ke berbagai macam daerah, ke berbagai daerah, dan bahkan sampai di Perancis. Perancis mungkin ini menjadi polemik, ya. Ketika di kata pengantar saya mengatakan bahwa kontroversi munculnya novel karya Dan Brown, ya, yang mengatakan bahwa Yesus dan Maria melakukan perkawinan, ya. Dan ini oleh banyak penulis melihat itu terjadi ketika dalam karya pewartanya di Perancis, sehingga Dan Brown melihat, ya, melihat gambar, ya, lalu dia mulai menafsirkan bahwa piala ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, piala itu tidak disertakan, dan piala itu adalah punya makna simbolik, yaitu antara Maria dan Yesus, sehingga dia mengatakan dengan terus terang bahwa terjadi perkawinan antara pernikahan antara Yesus dan Maria Magdalena. Ketika dalam pewartaannya di Perancis, ya, dia menobatkan, ya, kehadirannya itu membuat Raja Perancis itu memeluk Kristen, percaya kepada Tuhan. Bahkan di sana dia membuat mukjizat terhadap Raja Perancis yang sangat berharap untuk dikarunia anak. Dia ketika dia berdoa kepada Tuhan, Maria Magdalena berdoa kepada Tuhan, dikatakan bahwa istri ratu, ya, istri dari Raja Perancis ini mulai mengandung seorang anak, dan mereka diberi anak berkat pewartaan dari Maria Magdalena. Next, di bagian penutup, ya, setelah merasa cukup dalam karya pewartaan, Maria dikatakan Maria mengasingkan diri selama 30 tahun sampai ia meninggal. Tetapi dalam tradisi gereja, ya, dalam gereja timur itu, khususnya oleh uskup dan sejarawan gereja barat Gregorius dari Tours, dia mengatakan bahwa Maria Magdalena wafat dan dikuburkan di Efesus. Demikian juga oleh Modestus, Batrik dari Yerusalem yang hidup tahun 630 sampai 634, dia mengemukakan hal yang sama juga, bahwa Maria Magdalena hijrah ke Efesus dan tinggal bersama Rasul Yohanes sepeninggal Bunda Maria, sehingga setelah kematian Bunda Maria, ya, Maria Magdalena hijrah pergi ke Efesus dan tinggal bersama dengan Rasul Yohanes, ya. Bukan persoalan benar atau salah apa yang dikatakan oleh para dalam tradisi gereja atau bapak-bapak gereja, tapi yang paling penting adalah bahwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menjadi awal pertobatan Maria Magdalena, ya. Dia menemukan cinta yang sejati adalah setelah perjumpaan itu, bukan lagi cinta manusiawi, tetapi cinta yang sejati, cinta yang ilahi. Di sana ada transformasi dari cinta manusia menjadi cinta yang ilahi. Dan itu sungguh dialami oleh Maria Magdalena. Sehingga akhir cerita, Maria yang adalah orang terakhir mengenal dan mengikuti Yesus,
kini menjadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Maria yang masa lalu menjadi korban pengkhianatan cinta, pada akhirnya berubah menjadi misionaris dan pembawa cinta sejati. Lalu apa yang perlu kita petik dari pesta Maria Magdalena, atau ketika kita membahas pengalaman Maria Magdalena, meskipun tidak secara mendetail, ya, sangat terbatas literaturnya, tetapi paling tidak pengalaman iman yang dimiliki oleh Maria Magdalena juga harus menjadi pengalaman hidup kita masing-masing. Sehingga pelajaran dari Maria Magdalena menghantar kita untuk semakin menyadari bahwa pengalaman perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus mampu mengubah hidupnya. Mampu mengubah hidupnya. Sehingga pengalaman perjumpaan dan pertobatan, ya, antara Maria Magdalena setelah mengalami perjumpaan itu, kita juga mempunyai peluang yang sama untuk menjadi kudus seperti Maria Magdalena. Ketika kita mau menjumpai Yesus dalam apa? Dalam doa-doa harian kita, dalam ekaristi setiap hari, ya, dalam diri sesama kita. Orang harus mampu bersyukur dan menerima segala kekurangan sesama, terkhusus mereka yang kita kasihi, seperti Yesus yang menerima Maria Magdalena. Ketika manusia menolak, ketika manusia menghindar dari pribadi Maria Magdalena, Yesus membuka diri, membuka hatinya, membuka tangannya untuk mendekat Bunda Maria Magdalena, sehingga dia mengalami pertobatan yang sejati, sehingga pencaharian cintanya kini tercapai, yaitu transformasi cinta manusiawi menjadi cinta yang sejati, cinta yang transenden, cinta yang ilahi. Saya mengutip dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 41. Pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku, ku cari dia tetapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ketika ku temukan jantung hatiku, ku pegang dia dan tak ku lepaskan lagi. Kutipan kitab agung ini menggambarkan bagaimana kerinduan hati seorang anak manusia akan Allah yang senantiasa mengasihi, seperti pernah dialami oleh Maria Magdalena. Kita pun dipanggil untuk mengikuti jalan yang sama, yakni merindukan Allah dan kerahimannya. Jadi kita merindukan kerahimannya, mencari hingga menemukan dan bersatu dengannya. Demikian, sebelum kita menutup, kita berdoa kepada Santa Maria Magdalena. Santa Maria Magdalena, perempuan dengan banyak dosa yang dengan pertobatannya menjadi dia yang dikasihi Yesus. Terima kasih atas kesaksianmu bahwa Yesus mengampuni melalui mukjizat kasih. Engkau yang telah menikmati kebahagiaan abadi di hadiratnya yang mulia, sudi jadilah perantaraku agar suatu hari kelak aku boleh ikut ambil bagian dalam sukacita abadi yang sama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih